kumpul bersama menjalankan sholat zuhur berjamaah sekaligus melaksanakan kegiatan rutin kajian setiap Rabu yang pada momentum hari ini dibersamakan dengan syukuran hari ulang tahun ke-70 PP, ya, PP Persero. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang hari ulang tahun ke-70, apakah ada makna tertentu yang dimiliki oleh angka 70 bagi sebuah perjalanan organisasi yang disebut PP ini? Kalau kita lihat siklus manusia, itu ada usia tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai satu siklus di mana manusia harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap titik daripada siklus itu. Kalau kita rujuk ke surat Al-Ahqaf ayat ke-15, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan satu angka tertentu dalam siklus kehidupan manusia yang harus diperhatikan oleh masing-masing manusia itu. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibundanya itu telah mengandungnya dalam keadaan yang payah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan dia juga, ibunya itu melahirkannya juga dalam keadaan payah, keadaan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahra. Dan rata-rata umumnya para ibu-ibu mengandung dan kemudian menyusuinya itu dalam jangka waktu 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 3 syahra. Nah, kemudian datang ayat yang kita maksudkan tadi. Allah menyebutkan satu titik krusial dalam sejarah siklus kehidupan manusia yang harus diperhatikan oleh masing-masing manusia itu. Allah berfirman, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai kemudian kalau tadi manusia yang dikandung oleh ibundanya dan juga kemudian disusui selama kurang lebih 30 bulan. Kemudian dia terus berkembang sedikit demi sedikit sampai hatta idza balagha asyuddahu, sampai tiba saatnya dia mencapai usia dewasa. Wa balagha 40 sanatan, dan dia juga sampai kepada usia 40. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu siklus dan bahkan satu-satunya titik dalam kehidupan manusia, usia manusia itu yaitu usia 40 yang kita perlu memperhatikannya. Mengapa usia 40? Kalau para nabi, para rasul itu diangkat menjadi nabi rata-rata usia 40 tahun. Kalau kita dalam dunia kontemporer sekarang mengenal istilah life begin at 40. Kehidupan itu atau kehidupan kedua itu mulai pada usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu adalah usia-usia yang krusial. Usia-usia yang sangat penting dalam siklus sejarah kehidupan manusia. Mengapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, inna a'mara ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Rasulullah, umatku ini kebanyakan usianya rata-rata yang 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan hanya sebagian kecil dari umatku yang bisa melampaui usia 70 tahun. Atau 60 tahun atau 70 tahun tadi. Jadi rata-rata antara 60 sampai 70. Jadi kalau orang sudah mencapai usia 40 tahun, itu artinya dia sudah pada titik
di mana dia sudah menghabiskan kurang lebih 2/3 dari jatah usia yang umumnya diberikan kepada manusia, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya, kalau orang sudah hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sana, sudah mencapai 40 tahun, apa yang dia harus perhatikan? Apa yang harus dia lakukan? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15. Jadi yang pertama, orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, dia harus qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Dia akan mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikanlah kepadaku ya kekuatan, hidayah untuk an ashkura ni'mataka, untuk memperbanyak syukur atas nikmat-nikmatmu. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang sudah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, yang sudah menghabiskan kurang lebih 2/3 dari rata-rata usia manusia, itu dia harus mulai memperbanyak lagi syukurnya. Memperbanyak lagi rasa terima kasih dan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas capaian yang telah Allah berikan kepada dia, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuanya. Jadi yang pertama, memperbanyak syukur. Nanti insya Allah mengenai syukur ini akan kita bahas, karena kesyukuran ini menjadi tema utama kita. Ini kita masih mukadimah. Ya. Ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardah. Orang yang sudah berusia 40 tahun, hendaklah dia sudah lebih bisa mengendalikan, mengontrol perilakunya, sehingga perilakunya secara umum bisa terarah kepada perilaku yang baik-baik saja, perilaku yang amal soleh. Wa an a'mala sholihan tardah, dan untuk agar aku bisa beramal baik, beramal soleh yang engkau ridhoi, sesuai yang engkau ridhoi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku, generasi penerusku. Orang yang sudah mencapai usia 40 tahun, perhatian kepada kader-kader penerusnya, kepada zuriyah yang akan meneruskan misi hidupnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini, harus lebih dia perhatikan. Mungkin usia 25-30 tahun mengejar karir. Sampai rumah-rumah itu ada istilah the fatherless country, katanya. Ada negara-negara yang umumnya rumah-rumah tangganya itu bapak-bapaknya hilang dari rumah, fungsi ayah hilang dari rumah. Kenapa? Para bapak, para laki-lakinya sibuk mengejar karirnya. Sibuk mengejar prestasi di kantornya, di tempat kerjanya. Nah, kalau dia sudah usia 40 tahun, dia lebih ingat kepada ayat ini. Wa aslih li fi dzurriyyati, perhatikan itu. Ya, calon generasi penerus yang akan meneruskan misi hidupnya, perjuangannya di muka bumi ini. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian ini tubtu ilaika, yang keempat itu adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan memproklamirkan diri untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri, sehingga sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini, dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau siklus manusia. Ada usia 40 tahun yang harus diperhatikan oleh setiap kita ini. Saya pribadi sebagai yang duduk di depan ini, dan juga jamaah sekalian. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagai pengingat kita.
Nah, kalau sekarang PP sudah mencapai usia 70 tahun, kira-kira apa yang bisa diambil ibrohnya? Kalau kita lihat sejarah peradaban, itu banyak sekali yang siklusnya adalah siklus 100 tahun. Ada istilah siklus 100 tahun. Makanya dalam riwayat Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yab'atsu lihadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddid laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, akan mengutus, akan menskenariokan bagi umat Muhammad ini, bagi umat Islam ini pada setiap awal permulaan 100 tahun. Jadi sekali lagi ala ra'si kulli mi'ati sanatin, pada setiap permulaan 100 tahun. Ya mungkin tidak persis 100 tahun, bisa lebih 100 tahun, lebih 1, kurang 1, lebih 2. Tapi siklus 100 tahun ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Innallaha yab'atsu lihadhil ummati ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddid laha dinaha. Orang-orang ini baik individu maupun organisasi, individu maupun kelompok maupun organisasi, man yujaddid laha dinaha. Ada orang-orang yang menyerukan untuk memurnikan kembali, mentajdid, memperbaharui kembali agama ini. Kan agama sebagai sebuah fenomena sosial yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sesuai berjalannya waktu itu dipastikan ada proses pemudaran, itu lazim terjadi. Orang-orang yang awalnya semangat mungkin akan pudar semangatnya. Ajaran-ajaran yang awalnya dituntunkan oleh Nabi kemudian pudar, maka akan ada orang dalam setiap 100 tahun itu orang-orang yang akan memperbaharui agama ini. Nah, siklus 100 tahun ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu secara empirik juga banyak disebutkan oleh para sejarawan yang memperhatikan siklus peradaban, ada siklus 100 tahun. Nah, kalau umpama saja, ini umpama sekali lagi ya, kita mengambil siklus angka 100 tahun sebagai siklus yang penting bagi sebuah organisasi, bagi sebuah perusahaan seperti PP ini, maka ibarat kata angka 70 tahun itu juga kurang lebih 2/3 dari 100 tahun, hampir sama dengan 40 tahun dari 60 atau 70. Jadi kalau kita mau ngambil ibrohnya, ini kalau mau otak gatik-gatuk ya, itu ini kita harus mengambil pelajaran dari tadi ya. Pelajaran siklus 40 tahun bagi manusia. Yang pertama apa? Bersyukur. Nah, makanya ini ada kesyukuran 70 tahun PP. Hari ulang tahun PP, ada kesyukuran. Kesyukuran itu adalah sebuah rasa berterima kasih. Menghayati, meyakini ada campur tangan dari pihak lain yang diberikan kepada kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita, mencapai keinginan-keinginan kita. Maka sebagai sebuah organisasi, ketika kita mau bersyukur, melihat sejarah perjalanan PP ini, kita apresiasi orang-orang yang berjasa dalam membangun, kemudian memelihara dan mengembangkan perusahaan ini. Founding fathers-nya diperhatikan, siapa orang-orang yang berprestasi diberikan apresiasi, dan seterusnya. Yang pertama bersyukur, yang kedua wa an a'mala sholeha, beramal soleh, memperbaiki kinerja, memperbaiki kapasitas, memperbaiki kualitas produk maupun apapun yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang kedua amal soleh, ya artinya adalah memperbaiki kinerja. Yang ketiga bertaubat. Maksudnya adalah mengevaluasi diri. Ya, dilihat dalam perjalanan 70 tahun, yang kurang-kurang diperbaiki. Yang baik dijadikan lebih baik lagi, dan seterusnya. Ini ya. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, memperhatikan anak cucu, ya. Memperhatikan turunan, itu maksudnya adalah kalau kita mau ambil ibrohnya dalam konteks organisasi, ya, lebih memperhatikan kaderisasi. Ya. Karena apa? Karena kalau sebuah organisasi sudah lewat, ya, hampir melewati siklus 100 tahun,
itu kalau nggak diperhatikan kaderisasinya, diperkuat sumber daya manusianya dengan baik, dikhawatirkan tidak bisa menjaga performa atau bahkan meningkatkannya. Itu banyak pesantren, ya, kalau usianya sudah 100 tahun, itu banyak yang mengalami penurunan. Karena biasanya generasi pertama adalah generasi perintis, generasi kedua adalah generasi pembangun, generasi ketiga adalah generasi pengembang, generasi keempat adalah generasi penikmat. Yang mereka sudah lupa siapa yang merintis, semangatnya apa, misinya apa, lupa dengan yang membangun dan mengembangkannya, dia hanya menikmati hasil rintisan dan pengembangan orang-orang yang sebelumnya. Maka generasi penikmat ini adalah generasi yang lupa diri biasanya. Setelah itu, generasi kelima adalah generasi kejatuhan. Itu biasanya siklus begitu. Ya, jadi makanya wa aslih li fi dzurriyyati, memperbaiki kader-kader organisasi sehingga bisa mengembangkan organisasi ini ke arah yang lebih optimal lagi. Ya, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan menyatakan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu sudah dilalui, yang 4 hal itu yang kelima adalah ini faktor X-nya ini, faktor minta kepada yang maha kuasa, minta kepada yang berkuasa, minta kepada yang menentukan kehidupan ini untuk memberikan petunjuk jalan yang terbaik kepada orang-orang yang menjalankan organisasi ini. Ini mukaddimah dari hari ulang tahun ke-70 PP. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mau bicara tentang kesyukuran, ya. Jadi kalau tadi disinggung bahwasanya orang kalau sudah mencapai usia 40 tahun, ya, sudah mencapai titik di mana kita sudah menikmati seperti yang rata-rata, saya yakin bapak-bapak ini sudah 40 tahun, ya, kurang dikit atau pas 40 tahun atau lebih dikit. Ya, sudah mencapai itu semuanya, kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini penting sekali dalam kehidupan kita. Orang mudah menyatakan syukur, tapi jarang yang menghayati hakikatnya. Padahal kalau kita perhatikan, ya, syukur itu adalah satu hal yang termasuk paling sangat prinsipil dalam kehidupan manusia. Kalau kita baca dalam literatur sekuler, ya, literatur barat yang non-muslim, ya, itu mereka ada istilah gratitude, ya, rasa ungkapan terima kasih. Bahkan ada sebuah tulisan yang menulis Science of Gratitude. Mereka mengatakan bahwasanya menurut penelitian beberapa pakar sains, ya, mereka mengambil kesimpulan bahwasanya rasa terima kasih, gratitude, ya, itu aslinya sudah terbangun dalam DNA semua manusia. Mengapa? Karena rasa terima kasih, rasa apresiasi kepada orang di luar dirinya yang memberikan satu hal yang berpengaruh bagi dirinya, itu adalah satu sikap yang memang diperlukan bagi kehidupan manusia. Karena kalau orang punya rasa terima kasih, ya, semangat untuk mengapresiasi jasa orang lain, maka hal itulah yang bisa membantu seseorang itu hidup dalam komunitasnya. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makanya penelitian itu mengatakan, dalam Science of Gratitude mengatakan, rasa terima kasih, rasa mengapresiasi faktor-faktor di luar dirinya yang berpengaruh, itu sudah ada dalam DNA-nya manusia. Nah, kalau kita ingin kembalikan kepada konsep Islam, ternyata rasa terima kasih ini, rasa syukur ini juga merupakan satu hal yang sudah built-in, ya, menjadi fitrah manusia. Bapak-bapak kalau membaca hadis Nabi tentang penciptaan Nabi Adam, itu Bapak akan tahu ucapan apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam. Ada yang tahu? Ya. Ucapan apa yang diucapkan oleh Nabi Adam begitu beliau sempurna jadikan sebagai seorang manusia? Itu ada dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar, hadisnya hadis sahih. Lamma khalaqallahu Adama wa nafakha fihi ruha atisa faqala alhamdulillah.
Disebutkan dalam hadis Nabi itu, hadisnya oleh para ulama disebutkan hadis sahih, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, lamma khalaqallahu Adam alaihi salam. Ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, wa nafakha fihi ruha, dan Allah meniupkan ruh kepada sosok Nabi Adam ini, tiba-tiba begitu sempurna penciptaannya, sudah terbentuk jasad dengan rohnya, atisa. Nabi Adam ini bersin. Haji kira-kira gitu. Faqala alhamdulillah. Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kata alhamdulillah ini selama ini kita kenal sebagai salah satu ekspresi lisan kita untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang pertama kali, jadi kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam setelah sempurna penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur itu adalah fitrah yang sudah tertanam dalam diri Nabi Adam. Sudah built-in di dalam diri manusia sejak awal penciptaannya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lanjut lagi kepada perjalanan kisah Nabi Adam, bagaimana proses dan kisah Nabi Adam dengan iblis. La'natullah alaih. Iblis awalnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Dia diciptakan dari api. Khalaqahu min narin. Khalaqtani min narin. Jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Sementara para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Tapi dengan kudrah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada iblis untuk berada bersama para malaikat. Dia beribadah di situ, di surga ya. Bertasbih kepada Allah, beribadah, bermunajat, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala selama sekian banyak tahun yang wallahu alam kita nggak tahu jumlahnya berapa. Sampai kemudian Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah kemudian mintakan kepada seluruh penghuni surga, para malaikat dan termasuk iblis yang ada di situ untuk sujud kepadanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Kemudian wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian Allah perintahkan pada para malaikat bersama semua penghuni surga untuk bersujud kepada Adam, maka mereka para malaikat bersujud kecuali iblis tidak mau sujud. Karena apa? Karena dia bukan termasuk orang yang bersyukur. Ini masalahnya. Dia tidak menyadari nikmat Allah kepadanya, karunia Allah kepadanya, memberikan dia kesempatan beribadah di surga selama sekian banyak tahun. Kemudian Allah ciptakan manusia dan Allah titahkan, Allah yang memberinya nikmat, memberinya karunia, memintanya untuk bersujud kepada Adam, sujudul ihtiram, sujud penghormatan kepada Adam, bukan sujudul ubudiyah, bukan sujud ibadah. Itu dia menolak. Alasannya apa? Karena khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab. Engkau ciptakan dia dari tanah, padahal aku engkau ciptakan dari api. Dia menyangka bahwa api itu lebih utama dari tanah. Tapi dia tidak berpikir Allah memintanya itu, padahal Allah adalah orang yang memberinya karunia untuk berada di situ. Dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian singkat cerita, iblis akhirnya diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersumpah ya, untuk menyesatkan Nabi Adam. Nah, yang menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf merekam kisah ini, apa yang diucapkan iblis. Iblis kemudian bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jadi iblis ketika diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga,
ya, dari komunitas yang selama ini dia bisa hidup bersama di situ, apa dia mengatakan? Tsumma la'atiyannahum. Dia bersumpah, pasti, sungguh, aku akan datangi mereka, Adam dan anak cucunya. Tsumma la'atiyannahum mim baini aidihim. Akan aku datangi dari arah depan mereka. Ini para mufasir, menurut riwayat Ibnu Abbas, itu maksudnya adalah mim baini aidihim. Setan akan menghalang-halangi kita untuk mengingat hal yang di depan kita, yaitu akhirat. Wa min khalfihim, dan setan akan menggoda kita dari arah belakang. Maksudnya setan akan menarik kita kepada kehidupan duniawi. Pikiran kita, perhatian kita, fokus kita itu kepada urusan dunia semuanya. Berapa bisa kita dapat? Berapa yang bisa kita peroleh? Berapa yang bisa kita tambah dalam kehidupan dunia ini? Itu terus yang dipikirkan. Kehidupan duniawi. Wa an aimanihim. Dan setan akan juga menggoda kita, mendatangi Adam dan anak cucunya dari arah kanan. Maksudnya menghalang-halangi dari berbuat baik. Wa an syama'ilihim, dan juga mengajak-ngajak untuk berbuat keburukan. Nah, ini yang menarik. Ayat ini ditutup wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, wahai Allah, tidak lagi nantinya akan mendapati mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi iblis ketika memproklamirkan permusuhannya kepada Nabi Adam dan dan anak cucunya, tujuan dia apa? Tadi wala tajidu aktsarahum syakirin, agar engkau nantinya kalau sudah aku goda mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, arah kiri, ujungnya adalah wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak mendapati mereka termasuk orang-orang yang bisa bersyukur kepadamu. Jadi syukur itu sangat penting sekali. Syukur itu sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang intinya inti, core of the core. Nah, kalau anak-anak muda sekarang biasanya kalau itu di media sosial ada istilah core of the core. Jadi syukur itu adalah bagian dari core of the core kehidupan manusia. Mengapa? Tadi sudah built-in dalam diri Nabi Adam, dan iblis pun ketika menggoda Nabi Adam, itu tujuannya adalah wala tajidu aktsarahum syakirin, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi memang rasa syukur itu luar biasa. Bahkan ada sebagian ulama yang menyimpulkan bahwa syukur itu derajatnya lebih tinggi dari takwa. Mengapa? Karena ada ayat wattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena syukur itu tadi, syukur itu adalah implementasi dari pengakuan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui zat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya kepada kita. Kemudian dengan itu dia menyadari tidak ada kemampuan apapun dalam dirinya kecuali karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah demikian, dia mengerti betul hakikat Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, dia juga mengerti dirinya sendiri. Sebatas apa dirinya sehingga dia memasrahkan semuanya, berterima kasih, bersyukur kepada Allah, menggunakan segala sumber daya yang Allah berikan kepadanya itu untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini sering mendengar ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, itu kalian tidak akan bisa merinci semuanya. Dalam sehari saja kita bernafas kurang lebih 24.000 kali. Ya. Itu kalau mau kita hitung, setidaknya ada 24.000 nikmat Allah dari kita bernafas saja. Belum detak jantung kita, belum denyut nadi kita, belum paru-paru kita, belum proses ginjal kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam diri kita saja itu tidak akan bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik ya,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha itu disebutkan 2 kali dalam Al-Qur'an. Yang satu dalam surat Ibrahim ayat 34, yang satu dalam surat An-Nahl ayat ke-14 kalau nggak salah atau 17 saya lupa ya. Pokoknya yang satu dalam surat Ibrahim, selalu dalam surat An-Nahl. Yang menarik ayat yang disebutkan yang pertama dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu ditutup dengan kalimat wa innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia kebanyakan mereka adalah zalum, orang yang aniaya, kafar, dan orang yang mengingkari, mengkufuri nikmat Allah. Itu manusia itu begitu. Banyak yang zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ayat yang kedua yang disebutkan dalam surat An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurun rahim. Jadi kalau manusia menyikapi nikmat Allah dengan kufur, dengan zalim, tapi Rabb kita ini, ya Allah Subhanahu wa taala ini, dia wa innallaha laghafurun rahim. Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Coba kalau Allah Maha pendendam, Allah langsung membalas kekufuran kita, kezaliman kita. Kita nggak bersyukur langsung diberikan balasannya saat itu juga. Betapa masih ada nggak kira-kira kita di sini? Ya. Sekian banyak nikmat Allah yang kita tanggapi, kita respon dengan zalim dan kafar tadi, dengan kezaliman dan kekufuran tadi. Tapi kita ini punya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Rabb kita ini Ghafurun Rahim, Maha mengampuni dan Maha penyayang. Masih memberikan kesempatan kepada kita sampai kita mencapai usia 40 tahun seperti ini. Sampai PP ini sampai usia 70 tahun ini. Itu semuanya agar kita bisa berupaya mendapati satu titik-titik tertentu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersyukur kepadanya, mengembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja kajian kita pada zuhur hari ini. DKM memberikan pesan kajiannya cukup sampai jam 1 kurang 5 menit katanya. Kemudian disusul dengan zikir dan doa bersama. Saya tanya, zikirnya bagaimana? Ya, pokoknya zikir aja lah Pak katanya. Ya, saya juga nggak tahu zikirnya gimana. Tapi kalau kita mau bicara tentang zikir dan syukur, itu ada hubungan yang kuat sekali. Nih kalau gitu kita tambahin dikit ya, sebagai mukadimah ya. Itu antara zikir dengan syukur itu ada hubungan yang sangat kuat. Kalau kita kembalikan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Jadi Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ya. Fadhkuruni, dan ingatlah kalian semuanya kepadaku. Zikirlah kalian semua kepadaku. Azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Maka aku akan memperhatikanmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian semuanya kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur terhadapku. Ini surat Al-Baqarah ayat 152. Jadi ada korelasi yang sangat erat sekali antara zikir dengan syukur. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam beberapa kitabnya, antara lain di dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwasanya syukur dan zikir itu dua hal yang menjadi atau menghimpun kebaikan manusia. Mengapa? Karena dengan syukur, dengan zikir, fadzikruhu mustalzimun lima'rifatihi. Orang berzikir ingat sama Allah, itu artinya dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukruhu mutadamminun li ta'atihi, dan syukur kepada Allah itu mengandung ungkapan ketaatan kepadanya. Kalau kita sudah bersyukur mengakui Allah Subhanahu wa taala, maka kita menggunakan sumber daya yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan ke dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, wallahi, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, kata Rasulullah. Ya Mu'adz, aku ini sungguh mencintaimu. Karena itu aku berikan wasiat kepadamu agar setiap selesai sholat bacalah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal dengan zikir, dengan kalimat, ya, setelah setiap sholat kita lakukan sholat fardu, itu kita disunahkan salah satunya membaca
Allahumma a'inni. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku. Pertolongan atas apa? Ini. Dua hal penting. Ini. Ala zikrika. Yang pertama untuk bisa berzikir kepadamu. Kata zikir ini bisa dengan lisan, kemudian dengan perbuatan dan i'tiqad. Ya, jadi kalau kita mau zikir habis ini, itu adalah bagian dari zikir yang nantinya kita harus jaga zikir itu dalam perilaku kita sehari-hari. Dalam zikir-zikir kita seterusnya. Baik zikir bilisan setiap sholat, setiap pagi sore, dan setiap waktu. Karena Rasulullah itu yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu berzikir kepada Allah dalam setiap saat yang beliau lalui. Dan yang kedua tadi, ini ala zikrika wa syukrika. Dan untuk bersyukur kepadamu. Ini. Wa ala ta'atik, dan juga untuk bertaat kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maaf, bukan wa ta'atik, wa husni ibadatik. Ini kalau yang belum hafal silakan dirujuk, ya dicari di Google. Nanti dihafalin. Karena ini bagian dari pesan Rasulullah kepada Mu'adz. Dan ini baik sekali kita baca setiap selesai sholat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini. Karena itu masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita baca beberapa zikir ya yang baik-baik ya. Antara nanti istighfar ya. Istighfar ini bentuk kesadaran diri bahwa kita adalah penuh kekurangan ya. Kita mengakui kita ini bukan orang yang sempurna sehingga kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita baca juga beberapa tahlil ya. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang kata Rasulullah adalah itu zikir yang terbaik ya. Dan seterusnya ya. Kita mulai ya dengan istighfar dulu ya, 3 kali astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca Sayyidul Istighfar dulu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dzambi wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa madada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa madada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa madada kalimatihi. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita lanjutkan dengan doa bersama-sama. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah kepada Allah, kepada yang beliau inginkan, kepada dia yang inginkan, apa yang dia ridhoi, apa yang dia inginkan dari kita, yaitu untuk bisa menyembahnya dengan sebaik-baiknya, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan juga akan membimbing kita menjadi orang-orang yang berguna bagi agama kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat di sekitar kita, baik warga di sekitar kita maupun di kantor kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur ya Afu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa jami' amalana salihah wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang salah adalah dari saya sendiri, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujahir. Saya tidak sedang berpantun, hanya menyebutkan nama-nama ikan saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.